Oke, halo semuanya, welcome back to Reflection bersama aku, Alfredo. Bulan ini kita masih membahas mengenai vision. Nah, ngomongin tentang vision pasti ada hubungannya juga dong dengan yang namanya mimpi. Dan aku percaya kalian semua di sini, kalian pasti memiliki mimpi-mimpi yang begitu indah, mimpi-mimpi yang begitu besar yang ingin kalian capai. Contohnya gimana ya? Misal contohnya seperti aku pengen sukses, aku pengen membahagiakan orang tuaku di masa depan. Atau mungkin aku pengen mendapatkan pasangan yang ideal bagiku. Dan semua mimpi-mimpi itu pasti ya terbenak, tersimpan dalam setiap hati kita. Aku percaya nggak ada dong yang namanya mimpi yang jelek, mimpi untuk mengharapkan semua manusia binasa. Pasti kita mengharapkan mimpi-mimpi yang bagus seperti itu. Dan aku mau katakan bahwa itu semua nggak salah. Itu semua adalah mimpi yang baik. Itu semua adalah tujuan yang ingin kita capai dalam kehidupan. Dan itu adalah hal yang baik kayak gitu. Tapi seringkali dalam mencapai mimpi-mimpi itu, sudahkah kita memiliki arahnya? Atau mungkin malahan kita cuma melakukan aksinya saja. Kita udah bekerja ini dan itu tanpa mengetahui kita jalan kemana ya ini. Nah, di sini yang aku dapat adalah banyak orang bermimpi. Aku mau katakan bahwa semua dari kita itu telah bermimpi. Tapi sedikit dari mereka yang memiliki arah, yang tahu bagaimana mereka mau jalan, arahnya kemana untuk mewujudkan mimpi itu. Ini yang perlu kita highlight di sini. Nah, sekarang aku ingin mengajak kalian untuk berpikir. Jika kalian disuruh untuk memilih partner, entah itu partner kerja, atau pemimpin, atau mungkin pasangan, itu kalian carinya yang seperti apa sih? Kalau aku mau simpulkan, pasti yang orang-orang cari adalah mereka yang memiliki tujuan, adalah mereka yang memiliki visi dalam kehidupannya. Karena nggak mungkin dong, misal kalau kita pilih seorang pemimpin yang sifatnya cuma, oh ya udah pokoknya jalan aja. Jalan terus, ya jalan gitu, kelompoknya jalan. Tapi mau dibawa kemana itu nggak tahu, mau bertahan sampai kapan, kedepannya mau achieve apa itu masih belum tahu. Ini yang seringkali jadi masalah, yang seringkali membuat banyak orang mimpinya itu nggak tercapai. Mereka cuma sebatas hanya dalam mimpi saja, tapi sudah melangkah sih, tapi nggak capai-capai, nggak sampai kepada tujuannya. Karena nggak punya visi, karena nggak ada arahnya. Nah, kenapa sih tadi aku ngomong kok visi arah? Kenapa? Ya, kita bulan ini membahas tentang visi. Kita perlu tahu dong, visi itu terdiri dari apa? Ya tentu, visi itu sama dengan mimpi. Ada komposisi mimpi di dalamnya. Tapi nggak hanya ada mimpi saja, tapi juga ada arah yang menyertai mimpi itu. Supaya itu menjadi sebuah visi. Dan orang-orang yang memiliki visi di sini, itu mereka memiliki potensi, mereka punya arah ketika mereka mau beraksi itu mau mengarah kemana. Jadi nggak cuma asal jalan saja. Nah ini yang penting. Kita tadi belum buka ayat sama sekali ya. Oke deh, aku ajak kita buat membuka ayat yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada di Amsal 29 ayat 18. Nah di situ dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Maksudnya bagaimana? Oke, sabar. Bukan di terjemahan baru. Kita bandingkan dengan di versi King James Version. Dan di sana dikatakan bahwa where there is no vision, people perish. Ketika nggak ada visi, orang-orang akan binasa. Dalam visi itu ada pewahyuan. Tadi dikatakan di terjemahan baru, dikatakan di ayatnya ada kata-kata wahyu. Visi adalah pewahyuan, dan di dalam pewahyuan ada campur tangan Tuhan dalamnya. Seperti seorang Abraham mendapat visi bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan janjikan itu. Tapi nggak cuma berhenti di situ saja. Tentu saja, aksi merupakan hal yang penting. Jadi tadi kita udah bahas mimpi, itu perlu punya arah. Dan selanjutnya, ketika udah menjadi visi, perlu aksi untuk mewujudkannya. Abraham gak cuma tinggal diam ketika dia dijanjikan bangsa yang besar. Dia melangkah, ada resiko yang harus diambil. Sama seperti kata David di minggu sebelumnya bahwa ketika kita bergerak untuk melaksanakan passion kita,
itu ada resiko yang harus kita ambil. Oleh karena itu sangat disayangkan jika kita udah melangkah, kita udah mengambil resiko itu, tapi kita nggak punya arah. Oleh karena itu kita perlu siapkan dulu arahnya mau kemana. Untuk mendapatkan arah gimana, libatkan Tuhan, karena dalam visi ada campur tangan Tuhan. Seorang musisi bernama Joel Baker pernah mengatakan bahwa visi tanpa aksi adalah mimpi, aksi tanpa mimpi adalah sia-sia, tetapi visi dengan aksi akan merubah dunia. Wah, itu kata-kata yang begitu keren ya. Nah, di sini Tuhan minta buat setiap kita ini memperbesar setiap kapasitas dalam diri kita. Karena Tuhan mau taruh visi itu dalam hati kita. Mau nggak kita menyediakan ruang buat Tuhan taruh visi itu. Jadi nggak cuma sebatas mimpi saja. Tuhan tahu ketika Tuhan memandang mimpi kita, Tuhan nggak langsung buang itu kok. Tuhan sangat menghargai itu. Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan mengerti bahwa mimpi itu baik. Tapi nggak cuma berhenti di mimpi saja. Tuhan akan ubah itu jadi visi, yang mana itu akan menjadi sebuah hal yang dahsyat banget dalam kehidupan kita ketika kita mau berjalan dalam Tuhan dan melakukannya seturut dengan rancangan Tuhan. Dan di sini dalam melaksanakan visi itu, yang paling gak mudah, yang paling perlu dipertahankan adalah bagaimana tentang kesetiaan kita. Ketika emang kita mau menerima visi itu, dalam mewujudkan mimpi itu terkadang seringkali itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa tujuan kita dalam mimpi itu ketika kita melakukannya. Kok bisa seperti itu? Sama seperti Yusuf, dia mendapatkan mimpi yang begitu luar biasa. Dia mendapatkan mimpi di mana semuanya akan menyembah dia, semuanya akan tunduk kepada dia. Tapi apa yang dia alami dalam kehidupannya sama sekali tidak sesuai dengan apa yang ia mimpikan. Nah, pada kejadian ini, Tuhan sedang menanamkan visinya dalam diri Yusuf. Tuhan telah mempersiapkan Yusuf sedemikian rupa, sampai mimpinya itu terwujud. Iya, mimpinya itu terwujud. Tapi yang kita lihat, ketika Yusuf bermimpi, dia mimpi tentang dirinya sendiri, kemuliaan dirinya sendiri. Tapi ketika Tuhan turut campur dalam mimpi itu, menjadikannya visi, sehingga kehidupan Yusuf mengalami penderitaan sedemikian rupa dan dia diangkat kembali. Ketika dia diangkat, dia nggak cuma dimuliakan atas dirinya sendiri, tapi dia juga berdampak bagi banyak orang. Jadi di sini maksud Tuhan, mimpi ada arahnya, arah dapat dari Tuhan menjadi sebuah visi, dan melalui visi ini Tuhan akan pakai itu untuk supaya mimpi kita terwujud. Iya, terwujud, tapi Tuhan lebih menyempurnakan itu karena ada dampak yang kita perbuat ketika kita melakukannya bersama Tuhan. Jadi ketika kita mau buat kita setia, mungkin kita nggak tahu, seakan-akan yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan mimpi. Seakan-akan ketika kita beranjak mulai melangkah, semua yang kita lakukan seakan-akan sia-sia. Tapi kita perlu percaya bahwa waktu Tuhan masih belum dinyatakan waktu itu, Tuhan sedang menyiapkan kita. Dan ketika Tuhan bertindak, di situ kita akan tahu bahwa kita manusia mungkin telah berusaha, bersusah payah. Aku percaya itu nggak sia-sia. Segala usaha, segala susah payah yang kita lakukan hari-hari ini, itu semua nggak sia-sia. Tetapi kita perlu tahu bahwa pada akhirnya juga Tuhan yang akan menyediakan hasil itu. Tuhan yang menyediakan hasil yang terbaik yang tak pernah kita bayangkan. Dan aku percaya bahwa kita semua yang ada di sini itu bukan cuma orang-orang yang jago kandang saja, atau mungkin bahasanya bukan orang-orang yang cuma berdampak pada gerejanya masing-masing. Tapi aku percaya bahwa kita semua telah dipersiapkan. Mungkin ada kita yang kelak nanti menjadi entrepreneur, atau mungkin gubernur, atau mungkin seorang pemimpin. Aku percaya bahwa ketika kita setia untuk menjalani semuanya itu, Tuhan pasti mengabulkan mimpi kita. Tapi juga terlebih lagi Tuhan akan menyempurnakan dan membuat diri kita menjadi dampak bagi banyak orang. Dimulai dari mimpi itu yang disertai dengan arah menjadi sebuah visi yang dijalankan dalam kesetiaan. Tuhan akan menjadikan setiap kita untuk menjadi dampak, nggak hanya bagi diri kita saja, tapi juga bagi orang lain, bagi bangsa ini.
Oke, sekian dulu tentang sharing untuk hari ini. Ya, jangan lupa pantau terus YouTube Reflection. Jangan lupa like, komen, dan share supaya semua yang diberitakan di sini itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan feel free kalau kalian juga terberkati juga bisa repost YouTube ini, bisa tag reflection di story kalian masing-masing. Oke, aku Alfredo dan ya, see you guys.